Pada part sebelumnya, Manggrio mendatangi Yukno. Melihat hal itu, Yukno bertanya, kenapa Manggrio mendatanginya? Dan menjawab itu, Manggrio berkata bahwa ada sesuatu yang harus disampaikannya. Dan merespon itu, Yukno memintanya pergi karena mereka sedang terburu-buru sekarang. Tapi mendengar itu, Manggrio berkata dia khawatir bahwa dia tidak bisa pergi. Mendengar itu, Yukno bertanya apa yang direncanakan Manggrio dan apa yang harus disampaikan kepadanya. Merespon itu, Manggrio tersenyum sampai menutup matanya lalu berkata bahwa para pemuda sekte lembah beracun semuanya harus mati hari ini. Mendengar itu, Yukno dan bawahannya terdiam. Lalu Yukno terlihat sangat marah sampai mengeluarkan urat di kepalanya bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Apakah kau sudah gila?" Mendengar itu, Manggrio malah tersenyum. Lalu bertanya, "Apakah kamu sudah kehilangan pendengaran di usiamu? Aku meminta kalian semua untuk mati sekarang." Mendengar hal itu, Yukno semakin marah berteriak berkata, "Sepertinya kau telah melupakan tempatmu setelah bergabung dengan aliansi. Kau bajingan. Kenapa kau ingin kami semua mati?" Menjawab itu, Manggrio dengan santai berkata, "Itu hanya alasan pribadi." Mendengar itu, Manggrio mengangkat tangannya lalu berkata, "Orang ini tidak tahu apa yang dia bicarakan. Baiklah kalau begitu, aku berencana untuk mengurus pengkhianat suatu hari nanti. Karena kaulah yang memulainya. Bahkan aliansi tidak akan bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang akan terjadi." Lalu dia berteriak berkata, "Kau menggali kuburanmu sendiri." Berbarengan dengan itu, semua bawahannya menyerang ke arah Manggrio. Tapi melihat hal itu, Manggro malah tersenyum. Lalu kita dialihkan ke tempat jagang jin sebelumnya. Seseorang berteriak memerintah anak buahnya untuk masuk secara bersamaan. Dan mendengar hal itu, semua bawahan sekte kegelapan meluncur bersama masuk ke tengah bangunan yang dipenuhi oleh asap. Sesampainya di dalam asap, salah satu dari mereka terkejut karena melihat seseorang yang terkapar gemetar, terlihat sangat kesakitan. Melihat hal itu, dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lalu dia membopongnya dan berteriak berkata bahwa ada yang selamat di sini. Menjawab itu, rekannya yang ada di tengah asap berkata bahwa di sana juga ada yang selamat. Tapi tiba-tiba, orang yang baru saja ditolongnya terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jelas apa yang dikatakannya. Melihat hal itu, pria itu bertanya apa yang ingin dikatakan. Tapi sebelum pertanyaannya selesai, jarum penghancur tulang tertancap di dadanya, meninggalkan pria itu terdiam dan hanya bergumam, "Bukankah ini jarum yang mematikan?" Lalu tiba-tiba berteriak, terlihat sangat kesakitan dan bergumam berkata, "Sekarang setelah kupikir-pikir mereka melewatkan sesuatu." Lalu pria itu terbatuk, urat-urat mulai keluar di wajahnya. Sedangkan ketua mereka terlihat berdiri di atas genteng dan hanya mendengar suara-suara teriakan bawahannya. Dia bergumam berkata, meninggalkan orang-orang yang berhasil selamat sebagai umpan dan menyerang dari titik buta. Bahkan dengan cerdiknya memanfaatkan senjata musuh. Dia menyilakan kedua tangannya, lalu melanjutkan, "Sejak Namgido dikalahkan, aku pikir musuh adalah seorang master. Tapi aku rasa aku salah. Dia akan bertarung langsung jika dia adalah seorang master sejati." Sembari melihat bawahannya yang berteriak, dia melanjutkan, "Aku baru tahu lokasinya dari serangan itu. Seni bela diri sekte kegelapan terletak dalam kegelapan." Lalu dia melompat memasuki kabut beracun, lalu mengarah ke arah rumah. Melihat siluet manusia di depannya, dia bergumam berkata, "Kau pasti di sana." Lalu dia melesat cepat dan menusuk siluet yang baru dilihatnya. Lalu dia berkata, "Aku sengaja menghindari hatimu."
Kau pasti akan mati jika aku menggeser pedangku sedikit saja. Jadi kau lebih baik menjawab pertanyaanku dengan bijak. Lalu dia menendang orang yang ditusuknya, membuatnya terpental lalu terjatuh. Dan saat melihat orang itu, dia sangat terkejut. Itu adalah Namgido. Lalu satu buah dagger melesat tepat di sampingnya sampai merobek maskernya. Merasakan hal itu, dia berpikir bahwa musuh yang sebenarnya ada di belakangnya. Saat menoleh ke belakang, Jagang Jin sudah ada di sana. Memegang payung Namgido mengarahkannya ke arah pria bermasker itu. Melihat hal itu, dia berkata, "Kau bajingan." Tapi tanpa basa-basi, Jagang Jin melepaskan tembakan dari payung yang dipegangnya, melesatkan sebuah jarum pemecah tulang ke arah pria bermasker dengan sangat cepat, membuat pria bermasker itu sangat terkejut. Tapi sebelum dia dapat merespon, jarum itu mengenainya, membuat pria itu terpental dan terseret di tanah sangat jauh. Melihat hal itu, Jagang Jin berjalan berniat mendekati pria itu. Tapi Jagang Jin dikejutkan karena pria yang baru saja ditembaknya sudah menghilang, meninggalkan tanda tanya di kepala Jagang Jin. Lalu sudah berada di belakang Jagang Jin. Pria itu berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir kalau akan mengalahkanku dengan mudah?" Pria itu sudah bersiap menebas Jagang Jin dengan pedang yang ada di punggungnya, meninggalkan Jagang Jin yang terkejut dalam diam. Lalu Jagang Jin menoleh dengan cepat dan bercak darah terciprat ke udara, lalu menetes ke tanah ditemani dengan suara batuk. Kita dipindahkan lagi ke tempat Mangrio, di mana Yukno dan bawahannya terlihat sangat terkejut. Mangrio dengan santai mencabut tangan bawahan Yukno, membuat bawahan Yukno terlihat sangat kesakitan. Lalu Mangrio berkata, "Betapa menyedihkannya, menyerang lebih dulu tanpa mengetahui kekuatan musuhmu." Mangrio melemparkan tangan yang baru saja dicabutnya, lalu melanjutkan, "Apa kamu hanya seorang anak kecil yang mencoba ikut-ikutan menggunakan nama sekte lembah beracun? Atau apakah cuma ini level kekuatan sekte kecilmu?" Sangat mengecewakan. Melihat hal itu, Yukno yang terlihat sangat terkejut bergumam berkata, "Aku kehilangan Mangrio sejenak. Apa itu tadi? Mungkinkah itu cuma tipuan?" Lalu sembari menggendong tangannya sendiri, Mangrio melanjutkan, "Sekarang, kenapa kalian tidak mendatangiku sekaligus? Aku tidak berpikir bahwa kalian akan takut pada orang tua yang hampir mati sepertiku. Apa yang terjadi dengan semangat yang baru saja kalian tunjukkan kepadaku?" Mendengar hal itu, bawahan Yukno langsung melesat ke arah Mangrio terlihat sangat marah, berteriak mengatakan Mangrio gila dan meminta Mangrio untuk mati saja. Tapi di luar dugaan, Mangrio melewati mereka dalam sekejap, membuat semua orang yang melewatinya terpatung. Tidak hanya bawahan Yukno, bahkan Yukno terlihat terpelongok, sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Para bawahannya yang melesat ke arah Mangrio terlihat mulai terpotong. Kepala mereka semua mulai meninggalkan badannya. Dan melihat hal itu, Yukno menyadari bahwa yang dilihatnya sebelumnya bukanlah ilusi. Lalu setelah membunuh semua bawahan Yukno, Mangrio berkata dengan santai, "Aku mengerti sekarang." Dia sudah berada tepat di depan Yukno dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Dia berkata, "Itu hanya perbedaan dalam keterampilan kita." Mendengar itu, membuat Yukno ngelek dan hanya diam. Dan setelah Yukno sadar, dia langsung melompat menjauh dari Mangrio. Melihat Yukno yang melompat menjauh, Mangrio berkata, "Seperti yang diharapkan dari petugas peringkat sekte lembah beracun, aku berencana membunuhmu dengan satu pukulan." Merespon itu sembari memegang lehernya. Berkeringat terlihat sangat terkejut. Yukno berkata, "Dasar bajingan. Kau menyembunyikan keterampilanmu sampai sekarang." Merespon itu sembari mengangkat tangannya. Mangrio berkata,
Aku cuma tidak punya kesempatan untuk memamerkannya dengan tepat sejak aku menyimpan kekuatanku sampai saat ini. Mendengar itu, suara Yukno terdengar berkata, "Saat ini, apakah kau mengincar sekte lembah beracun?" Merespon itu sembari memejamkan matanya. Terlihat sangat meremehkan Yukno. Manggriu berkata, "Aku tidak peduli sekte lembah beracun. Yang aku pedulikan hanyalah satu orang. Meskipun dia bergerak lebih cepat dari yang kuharapkan. Menurutku dia mencoba mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin sebelum sekte beracun mulai berkumpul." Kita dialihkan ke tempat Jagang Jin sekali lagi. Terlihat tangan seseorang menahan sebuah dagger gemetar sampai mengeluarkan darah. Itu adalah tangan Jagang Jin yang menghalau serangan master dari sekte kegelapan. Mangru melanjutkan, menghadapi 3 master dalam sehari pasti melelahkan baginya. Jadi aku hanya membantunya dan menyingkirkan salah satu dari ketiganya. Mendengar itu, Yukno bertanya, "Apakah Manggrio tahu siapa pelakunya?" Kembali lagi ke Manggrio. Manggrio berkata, "Bagiku dia adalah musuh, anak, orang tua, dan juga seorang yang melengkapi diriku secara keseluruhan." Lalu Manggrio bergumam berkata, "Setelah meninggalkan sekte racun, aku menjalani hidupku sebagai pengemis dan sebagai pengkhianat yang dibenci oleh sekte tersebut sampai aku bisa mencapai tempatku sekarang. Merindukan balas dendam dan mempersiapkan diri untuk saat-saat terakhir. Bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan tahun-tahun yang telah aku habiskan untuk membalas dendam." Mangri mengangkat kedua tangannya dan melanjutkan, "Satu-satunya motivasi dan kekuatan pendorong yang memperkuat keuletanku adalah obsesiku terhadapmu. Kau adalah satu-satunya alasanku bisa menjadi sampai sekarang. Bukan hanya kemarahan yang membentuk emosiku terhadapmu seperti sekarang. Sebenarnya aku sudah mengembangkan lebih banyak emosi sampai saat ini. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja?" Melihat Manggrio yang hanya terdiam, Yukno berkata, "Aku tidak tahu apa yang sudah kau katakan." Merespon itu, sembari tersenyum lalu tertawa, Manggrio berkata, "Aku pikir aku sudah memberitahumu sebelumnya. Itu hanya alasan pribadi. Sudah cukup bicaranya. Kita akan segera melihat akhir dari semua ini. Sepertinya kau juga sudah selesai mempersiapkannya. Ki kuning itu bukankah keahlian khususmu?" Benar saja, Yukno sudah menyiapkan ki kuning di belakang tubuhnya. Mendengar apa yang dikatakan Manggrio, Yukno berkata, "Dasar bajingan." Lalu dia melesat sangat cepat ke arah Manggrio sembari mengarahkan ki kuning yang ada di tangannya dan berteriak berkata, "Kalau kau mengetahuinya, sudah terlambat. Kau pasti juga tahu tentang kekuatannya." Yukno mengarahkan ki kuning ke arah wajah Manggrio. Tapi Manggrio dapat menghindar dengan mudah, melompat tinggi lalu menangkap kepala Yukno. Membuat Yukno sangat terkejut, terdiam kebingungan. Lalu Manggrio berkata, "Kalau begitu, selamat tinggal." Manggrio memutar kepala Yukno dengan mudah. Meninggalkan Yukno yang berteriak terlihat sangat kesakitan. Lalu Manggrio mendarat dengan Yukno yang berlutut di belakangnya, lalu terjatuh. Setelah itu, Manggrio melihat ke arah asap beracun dari tempat di mana Jagang Jin berada. Lalu sembari membersihkan pakaiannya, Yukno berkata, "Sekarang sudah waktunya dia menyelesaikan semuanya." Beralih lagi ke tempat Jagang Jin. Di tengah-tengah asap beracun yang sangat banyak, Jagang Jin menahan tebasan dari Master Lembah Kegelapan, lalu melepaskan senjatanya dan melepaskan tendangan yang terlihat sangat kuat ke arah Master Lembah Kegelapan, membuat Master Lembah Kegelapan terbatuk karenanya. Tidak berhenti di situ, Jagang Jin mengeluarkan jarum pemecah tulang, lalu melemparkannya ke arah musuhnya.
membuat musuhnya terlihat sangat terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Tapi dia masih bisa merespon dengan membuka payung yang ada di tangannya, memblokir 3 jarum pemecah tulang yang terbang ke arahnya. Tapi saat dia melihat ke arah Jagang Jin sudah menghilang. Melihat hal itu, dia berkata, "Berapa lama kau berencana bermain petak umpet denganku? Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencanamu. Ada racun di belati itu. Tak lama kemudian, seluruh tubuhmu akan lumpuh. Kamu adalah orang yang dirugikan semakin lama pertempuran kita berlangsung." Mendengar hal itu, Jagang Jin melihat ke arah tangannya yang terluka dengan diam dan menyadari Jagang Jin bisa muncul dari mana saja. Master dari Sekte Kegelapan memasang kuda-kuda bersiap akan serangan dadakan. Lalu dia dikejutkan oleh Jagang Jin yang melesat sangat cepat ke arahnya. Melihat hal itu, dia berteriak berkata, "Datanglah kepadaku." Lalu mereka berdua saling menebaskan pedang, membuat pedang mereka saling berbenturan. Dan karena menang dalam hal pengalaman, Master dari Sekte Kegelapan melesat ke samping Jagang Jin, lalu menebaskan pedangnya lebih keras lagi. Tapi sayangnya, Jagang Jin masih bisa menghentikan serangannya. Melihat Jagang Jin yang menahan serangannya, dia berkata, "Meskipun kau belum cukup dewasa, kau sudah punya dasar-dasarnya. Dan aku pikir kau tidak percaya diri dengan pertempuran jarak dekatmu." Lalu pria itu mencoba menyerang Jagang Jin dengan tangan satunya. Tapi Jagang Jin melompat mundur, menghindari serangan pria itu. Melihat hal itu, pria itu bergumam berkata, "Ini cukup mengganggu. Aku berencana untuk menangkapnya hidup-hidup dan menggali beberapa informasi tentang sekutunya. Tapi itu tidak akan semudah ini." Lalu dia bertanya, "Kenapa kau tidak menyerah saja? Kau tidak akan bisa menang hanya dengan satu tangan. Ini buang-buang waktu. Kalau kau membocorkan rahasia sekutumu sekarang, maka aku bersedia." Tapi sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin berkata, "Tidak, sekarang giliranku." Mendengar itu, pria bermasker itu bertanya, "Apa maksudnya?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin sudah berada tepat di depannya dengan pisau yang mengarah ke tubuhnya, membuat pria itu sangat terkejut. Tapi dia masih bisa menghindari serangan Jagang Jin. Melihat hal itu, pria itu berkata, "Dasar bajingan." Lalu saat dia ingin menebas Jagang Jin menghilang dari hadapannya dan sudah ada tepat di belakangnya. Menyadari hal itu, dia bergumam berkata, "Dia cepat, kapan dia?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin menyerangnya bertubi-tubi, membuatnya terbatuk lalu bergumam, apakah dia menyembunyikan keahliannya? Tidak habis pikir bahwa dia mampu mencapai kecepatan seperti itu. Tidak, itu menjadi lebih cepat, mustahil. Dia terlihat sangat kesulitan menahan serangan-serangan Jagang Jin yang bertubi-tubi. Lalu dia mencoba memukul Jagang Jin dengan seluruh kekuatannya, membuat dampak yang sangat besar, menghancurkan tanah-tanah yang menjadi pijakan mereka, sekaligus membersihkan hampir setengah dari kabut beracun. Tapi pukulan itu tidak mengenai Jagang Jin sama sekali. Lalu melihat pria itu yang mulai kelelahan, Jagang Jin bertanya, "Apakah menurutmu kau cepat? Aku tidak punya teknik seni bela diri seperti itu. Itu hanya imajinasimu." Mendengar hal itu, pria itu yang merasakan racun di pipinya terlihat sangat terkejut. Lalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dagger Jagang Jin yang menggores pipinya sebelumnya. Mengingat itu, dia bergumam berkata, "Bukan dia yang semakin cepat, tapi sebenarnya indraku yang semakin tumpul." Lalu dia berkata, "Kau beralih ke pertempuran jarak dekat sehingga racun akan menyebar ke seluruh tubuhku." Menjawab itu, Jagang Jin berkata, "Itu benar." Mendengar jawaban Jagang Jin, pria itu berkata, "Kau orang yang berbahaya."
Karena ini bukan pertarungan, aku tidak bisa memperpanjangnya lagi. Aku tidak akan menahan diri. Lalu pria itu mengokohkan pijakannya dan menguatkan tubuhnya. Melihat hal itu, Jagangjin terlihat sangat terkejut. Lalu pria itu melesat dengan sangat cepat. Dia sudah berada di depan Jagangjin dengan senjata yang mengarah ke perut Jagangjin. Melihat Jagangjin yang hanya terdiam, pria itu bergumam berkata, "Tidak ada gunanya. Aku akan mengincar lengan kirinya yang lumpuh." Tapi dia dikejutkan oleh sesuatu. Bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan ternyata Jagangjin sudah menusukkan jarum pemecah tulang ke dadanya, membuat pria itu penuh dengan tanda tanya di kepalanya dan berkata, "Lengan itu bagaimana bisa?" Sedangkan Jagangjin yang mendengar itu hanya terdiam tanpa ekspresi. Lalu pria itu menyabut jarum pemecah tulang yang tertancap di dadanya dan membuang jarum itu. Lalu terbatuk-batuk dengan tubuh yang gemetar dan terjatuh tepat di hadapan Jagangjin. Melihat pria itu yang terjatuh, Jagangjin bergumam berkata, "Dia tidak sadar bahwa racun tidak bisa mempengaruhiku. Tidak menggunakan lengan kiriku untuk berjaga-jaga kalau itu menciptakan celah untukku. Ada lebih banyak musuh yang tersisa, tapi tubuhku dalam kondisi terbaik. Haruskah aku melanjutkannya, atau haruskah aku berhenti di sini sekarang?" Tapi tiba-tiba dia dikejutkan sesuatu. Dia merasakan niat membunuh yang sangat pekat. Merasakan itu, dia bergumam berkata, "Aku bisa merasakan niat membunuh ini dalam jarak seperti ini. Apakah itu master dari sekte lembah beracun? Menghadapi seorang pada level itu sekarang terlalu berat bagiku." Lalu Jagangjin mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pertarungan, memutar tubuhnya dan bergumam, "Itu sangat memalukan, tapi aku harus berhenti di sini untuk saat ini." Sedangkan di tempat Mangryo, sembari menggendong tangannya, Mangryo berkata, "Kau memiliki jalan yang panjang di depanmu. Ini sudah cukup untuk hari ini. Aku senang aku bisa memeriksa pertumbuhanmu. Aku akan menunggumu waktu di mana kita bertemu berikutnya."